Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 136. Selamat mendengarkan. Ken mengangguk diam-diam saat melihat bagaimana David tidak sabar saat menghadap begitu banyak pertanyaan dari begitu banyak orang. Padahal David meminjamkan 100 juta kepada keluarga mereka dan membantu mereka melewati krisis. Ken tidak akan mau menyerahkan taraf kepadanya jika dia bodoh. Anak kaya yang tidak kompeten, dan sombong. Bagaimanapun, ini terkait dengan kebahagiaan putrinya selama sisa hidupnya. Namun, dia tidak dapat segera mengembalikan uang tersebut kepada David, sehingga dia merasa berkonflik. Bagaimana jika David benar-benar anak kaya yang bodoh dan tidak kompeten? Beruntung, performa David sejauh ini memuaskan. Dia adalah anak yang sangat kaya. Namun dia masih bisa begitu rendah hati dan tidak menonjolkan diri ketika dia menjawab pertanyaan dari begitu banyak orang. Terbukti bahwa David memiliki karakter yang baik, sehingga Ken merasa lega. Sementara itu, David merasa lelah. Dia kelelahan, jika dia tahu ini akan terjadi. Dia tidak akan datang apapun yang terjadi. Orang yang tidak pernah mengalami ditanyai oleh Bibi tidak akan pernah tahu betapa hebatnya ini. David merasa bahwa bahkan berkelahi dengan Zakari adalah tidak melelahkan seperti ini. Semua orang mengajukan pertanyaan kepadanya pada saat yang sama sehingga David bisa melakukannya, merasakan otaknya berdengung. Yang paling penting adalah beberapa dari mereka bahkan memandang rendah dirinya, yang membuatnya merasa tak berdaya. Dia ingin memberitahu mereka bahwa dia adalah orang terkaya di dunia. Namun, tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakan itu. Akhirnya, dia berhasil melewati pertanyaan dari orang-orang di ruang tamu. Tapi kemudian, 4-5 wanita parubaya keluar dari dapur dan bertanya semua orang bersiap-siap untuk makan. Setelah mereka melakukan itu, mereka mulai membombardir David dengan pertanyaan lagi. David merasa sangat tidak nyaman selama makan karena semua orang begitu merawat menantu baru keluarga Smith ini dengan baik. Mereka akan bersulang untuknya dan akan mengambilkan makanan untuknya. Di satu sisi, Taraf sedikit linglung saat melihat David bahkan tersenyum meskipun dia dikepung dan diserang oleh keluarganya. Betapa hebatnya jika ini nyata, dia berharap ini nyata dan David adalah pacarnya. Jika itu masalahnya, maka dia akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Akhirnya mereka selesai makan. Karena kondisi fisik David telah ditingkatkan, dia tidak merasa mabuk meskipun dia minum banyak alkohol. Di sisi lain, lebih dari separuh orang yang bersulang untuk David melakukannya pingsan. David ingin pergi pada sore hari. Tetapi karena dia minum alkohol, itu Smith bersikeras agar dia tetap tinggal. Itu tidak bisa membantu. Sehingga, David hanya bisa berpura-pura mabuk sampai Taraf akhirnya membawanya ke kamarnya untuk tidur siang. Di sisi lain, dia juga takut orang-orang ini akan mulai membombardirnya lagi di sore hari. Jika itu terjadi, dia akan menjadi gila. Di malam hari, David dibangunkan oleh Taraf yang memberitahunya bahwa sudah waktunya makan malam. David memperhatikan bahwa selain dia dan Taraf, tidak ada orang lain di dalam rumah. Kami makan malam di hotel malam ini. Mereka sudah pergi dan kami satu-satunya dua di rumah sekarang, kata Taraf. Kalau begitu kita harus pergi. David hendak berjalan keluar pintu saat dia mengatakan itu. David, panggil Taraf tiba-tiba. Hah, David memutar kepalanya untuk menatapnya. Terima kasih untuk hari ini. Taraf berbisik. Untuk apa? Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Keluarga Anda sangat bersemangat dan jarang bagi saya untuk memiliki makanan rumahan, kata David sambil menyeringai. Aku tahu kau menghiburku. Anak kaya sepertimu mungkin tidak terbiasa dengan orang lain mengelilingi Anda dan mengajukan pertanyaan, bukan? Juga, mereka memandang rendah kamu begitu banyak. Tetapi kamu menanggung semua itu karena aku. Saya menghargai itu banyak. Sebenarnya bukan apa-apa, Taraf. Kami berteman dan kami harus saling membantu. Taraf memeluk David dari belakang. Dia menyandarkan kepalanya di bahu David dan terisak saat dia berkata, David, kenapa kamu begitu baik padaku? Apa yang harus saya lakukan? Aku sangat menyukaimu sekarang. David merasa sedikit berubah-ubah saat dia merasakan kelembutan Taraf padanya. Taraf, tolong jangan lakukan ini, kata David cepat. Dia khawatir dia akan melakukannya tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Saat itu,
Amelia membuatnya panas dan terganggu setelah dia menggodanya. Dan hanya kejadian di sekitar Bibi Sally yang menghentikannya. Sekarang, Taraf melakukannya. Lagi, saya bukan biksu. Oke, kenapa kalian semua suka bermain api? David, bisakah kau membiarkanku memelukmu? Jangan katakan apapun. Biarkan aku memelukmu diam-diam. Setelah mendengar apa yang dikatakan Taraf, David tidak lagi merasa panas dan terganggu. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam-diam merasakan kehangatan tubuh Taraf miliknya. Sekitar 10 menit kemudian, Taraf melepaskan David dan menyeka air matanya di wajahnya. Terima kasih, David. Ayo pergi. Keluarga saya akan cemas jika kami terlambat. Setelah Taraf mengatakan itu, dia berjalan ke depan sementara David tersenyum pahit dan mengikutinya. Setelah mereka turun, David menyetir sendiri dan Taraf ke hotel. Ini satu-satunya hotel bintang 5 di Goat City. Orang-orang yang bisa makan di sana adalah orang-orang terkenal dan bereputasi baik di Goat Kota. Tempat ini mewakili layanan paling baik di Goat City. Mereka berdua berjalan ke kamar pribadi yang dipesan Ken. Itu sangat besar ruangan. Dan itu tidak ramai bahkan ketika ada 3 meja yang terisi penuh di dalam ruangan. Semua orang sudah ada di sana saat mereka menunggu David dan Taraf. Taraf, kenapa kamu lama sekali? Semua orang menunggu kalian berdua. Bibi Taraf, kata Maria. Meskipun kinerja David bagus, latar belakang keluarganya tidak cukup baik. Sehingga banyak dari mereka memandang rendah dirinya. Oleh karena itu, wajar jika mereka mengeluh tentang keduanya yang terlambat. Selain itu, bantuan Ken kepada kerabatnya mungkin akan berkurang di masa depan dengan keberadaan menantu ini. Ini adalah alasan terbesar mengapa mereka tidak menyukai David. Dia tampan dan dia belajar di universitas bergengsi. Jika Ken punya menantu yang masih tinggal, maka keuntungan mereka akan sangat berkurang. Maaf, Bibi Mary. Tadi ada kemacetan jadi itu sebabnya kami sedikit terlambat. Duduklah sekarang. Aku akan meminta pelayan untuk membawakan makanan kita, kata Laura. David dan Taraf segera duduk bersebelahan. Segera, para pelayan mulai membawa makanan. Tidak ada lagi yang mengusulkan bersulang untuk David. Mungkin toleransi alkoholnya masuk sore hari telah membuat takut semua orang. Tetap saja, semua orang bersenang-senang saat makan malam. Di tengah makan malam, Ken berdiri dengan gelas anggurnya dan berkata, "Ini bersulang untukmu, David." David juga dengan cepat berdiri dengan gelasnya. Dia berkata, "Kamu juga sopan, Tuan Smith. Roti panggang ini untukmu." David, duduklah dan tunggu aku selesai. Saya pikir semua orang tahu bahwa saya pernah skamet. Alasan kenapa aku bisa comeback secepat ini adalah semua berkat David. Jika David tidak meminjamkan saya 100 juta dolar, saya rasa saya tidak akan pernah bisa membuat comeback dalam hidup saya. Jadi, aku harus bersulang untukmu, David. Anda menyelamatkan saya seluruh keluarga. Terima kasih. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 137. Setelah Ken mengatakan itu, ruangan menjadi sunyi. Semua orang menatap David dengan kaget dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa David yang memberi Ken uang untuk melewati krisis ini. Dan itu sebanyak 100 juta. Mereka punya sedikit uang karena mereka mengandalkan Ken beberapa tahun terakhir ini. Yang lebih pintar akan memiliki kekayaan bersih 3 hingga 5 juta sedangkan yang tidak pintar akan memilikinya 1-2 juta. Namun, 100 juta adalah angka astronomis bagi mereka. Apakah Ken bahkan memiliki kekayaan bersih 100 juta? Mungkin tidak. Mereka tahu tentang Ken yang ditipu oleh mitra bisnisnya dan mereka memikirkan cara untuk membantunya. Lagi pula, jika Ken pingsan, hidup mereka juga akan sengsara. Mereka akan makmur bersama dan jatuh dari kasih karunia bersama. Namun, mahasiswa tampan dan sopan bernama David di depan mereka ini bisa mengeluarkan 100 juta untuk membantu Ken. Berapa usianya? Dia tampak seperti berusia sekitar 21 atau 22 tahun. Dia masih sangat muda dan sudah memiliki 100 juta dolar. Tidak mungkin dia sendiri menghasilkan uang ini. Jadi, itu harus dari keluarganya. Keluarganya dapat mengambil 100 juta secara acak untuk anak mereka dan mereka bahkan tidak menanyakan apa yang ingin dia lakukan. Dia, berapa banyak uang yang dimiliki keluarga ini? Apakah ini bisnis keluarga kecil yang disebutkan David? Jika itu adalah bisnis kecil,
Lalu bagaimana dengan bisnis mereka? Rongsokan, orang-orang yang mengejek David dengan sinis di sore hari tersipu. Mereka merasa malu. Mereka bahkan khawatir keuntungan mereka akan berkurang jika David menjadi menantu keluarga Smith. Sangat lucu, apakah seorang anak dari keluarga kaya akan menjadi menantu laki-laki? Plus, bukankah kerabat seperti mereka mendapat manfaat dari keluarga Smith yang menikah dengan keluarga super bangsawan seperti ini? Mungkin suatu hari, mereka mungkin memiliki puluhan juta sambil mengandalkan David dan taraf. Pada saat itu, semua orang memandang David secara berbeda. Itu telah berubah dari penghinaan dan sarkasme menjadi pandering. Ini adalah kekuatan uang. Saat ini, bagi mereka, David telah berubah dari orang miskin yang ingin bergantung pada keluarga Smith menjadi seseorang. Seluruh keluarga Smith ingin mengandalkan. Posisinya telah bergeser. Saat ini, David berkata dengan sok, "Tuan Smith, Anda tidak harus bersikap sopan. Taraf dan aku berteman baik, dan 100 juta bukan apa-apa bagiku." Semua orang di ruangan itu mati rasa. Hanya anak super kaya seperti David yang bisa membuat 100 juta terdengar seperti 10.000. 100 juta dolar mungkin tidak berarti apa-apa bagi Anda, tetapi sangat berarti bagi keluarga Smith. Tanpa itu, kita pasti sudah selesai. Semua orang di sini harus berterima kasih padamu. Ken memindai semua orang di ruangan saat dia mengatakan itu. Dia melihat bagaimana semua orang memperlakukan David hari ini. Alasan dia tidak mengatakan apa-apa adalah untuk melihat bagaimana orang-orang ini akan melakukannya. Bereaksi ketika dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Beraninya mereka memandang rendah David. Mereka harus kembali dan berpikir apakah mereka bisa duduk di sini dan makan dengan bahagia jika David tidak membantu mereka. Mereka semua harus pulang dan menangis. Ya, terima kasih telah menyelamatkan kami semua. Tuan Liddell, roti panggang ini untukmu. Saya akan minum sekarang dan Anda dapat mengambil waktu Anda, kata taraf. Bibi Mary dengan cepat berdiri dan berkata kepada David sambil mengangkat gelasnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 138. Dialah yang paling sering mengolok-olok David sejak sore. Dan dia juga sangat pilih-pilih tentang David. Ken tidak punya anak laki-laki. Jadi dia tidak bisa mewariskan nama keluarga Smith, tapi Bibi Mary punya anak laki-laki. Jadi dia bisa. Oleh karena itu, meskipun Ken adalah orang yang paling menjanjikan dalam keluarga Smith, Tuan Tua Smith selalu menyukai putra keduanya karena dia memiliki ahli waris laki-laki. Ken juga sangat berbakti. Jadi dengan campur tangan Tuan Tua Smith di tengah, putra keduanya akan mendapatkan keuntungan terbesar. Di antara kerabat, mereka bahkan mengatakan kepada Tuan Tua Smith secara diam-diam bahwa jika Ken memberikan semua asetnya kepada kedua putrinya di masa depan, maka uang itu tidak lagi ada hubungannya dengan keluarga Smith. Mereka ingin Tuan Tua itu mendapatkan sebagian dari warisan itu darinya. Sekarang identitas David sebagai seorang anak dari keluarga yang sangat kaya telah terungkap. Bibi Mary adalah yang paling bahagia. David pasti tidak akan tertarik dengan properti keluarga Smith. Dan dia bahkan akan membantu pertumbuhan keluarga Smith. Ketika itu terjadi, dia akan bisa mendapatkan warisan yang lebih besar. Bisa saja suatu saat nanti keluarganya akan memiliki aset ratusan juta. Jika itu masalahnya, dia tidak akan melakukannya. Perlu bekerja begitu keras. Betapa hebatnya menjadi wanita kaya. Saat dia memikirkan hal ini, Bibi Mary memandang David dengan senyum di wajahnya, seperti ibu mertua memandangnya. Menantu. Semakin dia memandangnya, semakin bahagia dia. Tuan Liddell, terima kasih atas kemurahan hati Anda yang memungkinkan keluarga Smith kembali. Saya memanggang ini untuk Anda. Lagi, saya akan meminumnya sekarang. Luangkan waktu Anda. Orang dewasa di dua meja bersulang untuk David satu demi satu. Perubahan yang paling jelas adalah bagaimana mereka memanggilnya sekarang. Sore hari, mereka memanggilnya David atau Dev, tapi sekarang, mereka semua memanggilnya Tuan Liddell. Juga, ketika semua orang bersulang untuk David di sore hari, mereka hanya akan berhenti begitu David menghabiskan minumannya. Namun, saat ini, mereka semua akan minum lebih dulu sementara David hanya menyesap sedikit. Mereka tidak akan berani mengatakan apapun, bahkan jika David tidak minum. Ini adalah perubahan status dan posisi. Makan malam berlanjut. David telah menjadi bintang makan malam. Sekarang,
Semua orang menghormati David baik secara sengaja maupun tidak. Jika dia ingin makan sesuatu, makanan itu akan berhenti di depannya untuk waktu yang sangat lama. Tuan rumah dan tamu makan malam itu bersenang-senang. Ketika hampir selesai, pintu didorong terbuka. Mereka mengira itu adalah pelayan. Tetapi suara kasar terdengar. Itu jelas bukan suara pelayan. Tuan Smith, ini dia. Sangat sulit menemukanmu. Ketika Ken mendengar suara itu, ekspresinya berubah. Orang itu datang dengan tatapan galak. Dia bahkan memiliki beberapa pria yang mengikuti di belakangnya. Dan itu jelas, dia bukanlah orang yang baik. Setelah memasuki ruangan, dia menamparkan bahu Ken dengan sangat kuat sehingga pisau di tangan kanan Ken jatuh ke tanah. Eric, apa yang kamu lakukan? Ini kumpul keluarga. Jangan ribut di sini, kata Ken marah. Aku membuat masalah, mengapa saya masih menyusahkan Anda jika Anda sudah menangani urusan kami? Anda kaya dan Anda berhasil comeback sekarang. Plus Anda adalah Tuan Smith yang terkenal lagi. Apa yang salah? Apa aku bukan siapa-siapa bagimu sekarang? Eric perairan tanya sambil menyipitkan matanya. Eric, ini antara kamu dan Harvey. Itu tidak ada hubungannya dengan saya atau perusahaan, kata Ken. Harvey Neal adalah mantan rekan Ken. Dia mencuri semua properti perusahaan dan bahkan meminjam banyak uang. Nama perusahaan, Ken telah membayar kembali semua uangnya. Lagi pula, itu dipinjam atas nama perusahaan. Dan dia masih legal, perwakilan perusahaan. Jadi dia harus membayar hutangnya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berteman dengan orang yang salah. Namun, Harvey lah yang mendapat pinjaman pribadi dari Eric. Dan masuk akal bahwa Ken tidak boleh disalahkan atas ini. Karena Eric tidak dapat menemukan Harvey sekarang. Dia hanya dapat mencari mantan perusahaannya dan Ken. Selain itu, Eric juga seorang tiran lokal yang terkenal. Dan dia memiliki banyak orang yang bekerja di bawahnya. Banyak orang menyebabkan masalah di perusahaan Ken beberapa hari ini. Mereka semua meminta Ken untuk membayar Anda. Kapan Ken menelepon polisi? Mereka akan pergi dan ketika polisi pergi, mereka akan kembali. Seperti kata pepatah, lebih baik menyinggung bangsawan daripada penjahat. Inilah artinya, Ken merasa sangat tidak berdaya dengan sapaan Eric yang tak kenal lelah. Dia juga berpikir untuk membayar kembali uang itu. Tetapi Eric tidak hanya meminta pokok 500.000, tetapi dia juga minta bunga 1 juta jadi totalnya 1,5 juta. Baru pada saat itulah Ken berhenti berpikir untuk membayarnya untuk menyingkirkan masalah ini. Pernah seseorang seperti Eric mendapatkannya manfaat, dia akan menjadi seperti hiu yang berbau darah. Mustahil untuk menyingkirkannya begitu dia sudah dekat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 139. Tuan Smith, kamu tidak bisa mengatakan itu. Harvey adalah teman Anda dan dia juga pemegang saham perusahaan Anda. Sekarang itu, Anda telah kembali. Siapa tahu jika Anda bekerja sama untuk mempermainkan saya seperti orang bodoh, kata Eric. Eric tahu Harvey yang mencuri uang perusahaan. Jadi itu bukan palsu. Namun, dia harus menemukan kambing hitam. Jika tidak, bagaimana dengan uangnya? Secara kebetulan, perusahaan Ken tiba-tiba kembali. Jadi dia mengalihkan perhatiannya ke Ken. Eric, berhentilah membuat keributan di sini. Harvey mengambil uang perusahaan dan saya sudah menelepon polisi. Polisi sudah menyelidiki ini. Dan Anda dapat meminta mereka untuk memeriksa apakah kami berbohong kepada Anda. Saya tidak peduli. Saya hanya peduli dengan uang saya. Jika Anda tidak ingin membayar uang saya akan pergi ke kantor Anda setiap hari. Saya ingin untuk melihat apakah salah satu dari kita memiliki waktu luang. Setelah Eric mengatakan itu, dia memindai semua orang di kerumunan. Saat dia melihat Taraf, mata kecilnya tidak bisa meninggalkannya lagi. Dia sangat cantik dan seksi. Meskipun dia sedang duduk, dia masih bisa mengatakan bahwa dia pasti lebih tinggi dari 170 cm. Dia telah bermain dengan banyak wanita dalam beberapa tahun terakhir tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Taraf. Tidak satu pun dari mereka berjumlah bahkan sepertiga dari dirinya. Minat terbesarnya dalam hidup adalah wanita. Semua jenis wanita. Ketika dia melihat Taraf, dia memutuskan bahwa dia harus mendapatkan wanita ini. Eric, jangan berlebihan. Eric tidak memperhatikan Ken lagi. Sebaliknya,
Dia menjauh dari Ken dan pergi ke sebelah taraf. Nona, bolehkah saya tahu nama Anda? Saya Eric Water dan saya ingin menjadi teman Anda. Taraf tidak mengatakan apa-apa. Namun, jelas bahwa dia gugup. Masukkan judul. Banyak dari mereka di ruangan itu tidak berani mengatakan apa-apa meskipun mereka marah. Eric adalah tiran lokal yang terkenal di Goat City. Dan semua orang akan berakhir dalam kondisi buruk jika mereka menyinggung perasaannya. Bahkan Ken tidak berdaya melawannya. Apalagi yang lain. Membanting. Ken menggebrak meja dan berdiri. Dia menunjuk Eric dan meraung. Eric, jangan berlebihan. Jika kamu berani menyentuh keluargaku, aku akan mati bersamamu. Ken marah. Bagaimana dia tidak tahu karakter Eric? Eric ingin menyentuh putrinya. Ken tidak akan pernah mentolerir ini. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi keluarganya, mengapa dia harus terus menjadi laki-laki? Ditambah lagi, calon menantu laki-lakinya, David, sedang menonton. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan David. Meskipun David berasal dari keluarga kaya, ini juga di luar kemampuannya. Ini bukan wilayah keluarganya. Jadi mereka tidak memiliki kekuasaan di sini. Jika dia bertindak, ini akan menjadi pelanggaran aturan. Eric mengabaikan ancaman Ken dan menyipitkan matanya untuk tersenyum pada taraf. Kemudian, dia berkata, "Oh, keluarga, jadi, dia milikmu." Putri kemudian, Tuan Smith, saya tidak mengira Anda akan memiliki putri yang begitu cantik. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Jika Anda mengatakan kepada saya, kami tidak harus sampai pada tahap ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman Ken. Mati bersamaku, Ken Smith. Kamu bahkan tidak layak mati bersamaku. Kamu hanya bos kecil dengan sedikit kekayaan bersih. Ada banyak orang sepertimu di Goat City. Namun, berapa banyak Eric Water yang ada di Goat City? Bahkan jika Eric tidak memiliki hak untuk menguasai dunia bawah tanah Goat City, dia setidaknya berada di 5 besar. Dia bahkan tidak mempedulikan orang seperti Ken. Dia memiliki banyak cara untuk membuat pihak lain mematuhinya. Kecuali jika mereka tidak ingin tinggal di Goat City lagi dan mereka memindahkan seluruh keluarga mereka. Ken mengambil 2 napas dalam-dalam dan berkata, Eric, saya akan membayar jumlah yang Anda inginkan. Silakan pergi sekarang. Namun, Eric tidak bergeming. Dia terkekeh dan berkata, Tuan Smith, saya tidak ingin uang lagi. Jika Anda memberi saya milik Anda putri, saya berjanji perusahaan Anda akan makmur dan berkembang di Goat City. Apa katamu, kamu? Ken sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Jika kamu terus melakukan ini, kami akan memanggil polisi, kata ibu taraf, Laura. Setelah dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Jika Anda berani memanggil polisi, saya berjanji akan menghancurkan masa depan perusahaan Anda di Goat City. Plus, tidak hanya itu, Anda rumah juga akan terpengaruh. Saya percaya bahwa Anda tidak ingin bangun setiap hari untuk tumpukan sampah di depan rumah Anda, kanan, atau terciprat kotoran saat Anda berjalan di jalan. Eric berkata dengan nada tidak menyenangkan. Sekarang, Laura terkejut. Tangannya yang membuat panggilan juga berhenti tiba-tiba. Dia takut keputusannya akan mempengaruhi masa depan suaminya. Semua orang di sekitar mereka juga ketakutan karena Eric telah melakukan banyak hal serupa seperti ini. Dulu Eric itu cerdas. Dia tidak akan secara langsung melakukan apapun untuk menyakitimu. Tetapi dia menggunakan segala macam metode rendahan untuk mendapatkan pijakan. Di Goat City, itu benar. Eric tersenyum dan berkata, Eric, katakan padaku, berapa banyak yang Anda inginkan? Ken duduk di kursinya dan bertanya. Eric mengancamnya dengan keluarganya. Dan inilah yang paling dia takuti. Keluarganya adalah kelemahannya. Dan dari apa yang Eric katakan barusan, dia sangat serius karena ini pada dasarnya adalah pekerjaannya. Dia juga tidak bisa memanggil polisi karena mereka tidak menyakiti siapapun. Mereka akan ditahan paling lama untuk beberapa waktu. Eric memiliki banyak orang yang bekerja untuknya. Jadi jika orang-orangnya datang ke Ken satu persatu, itu tidak akan tertahankan. Eric datang pada saat yang luar biasa. Kalau tidak, bahkan jika Eric meletakkan pisau di lehernya, dia tidak akan berkedip seperti dia malah akan menyebut gertakan Eric. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Dia hanya bisa mengakui kekalahan demi keluarganya. Dia hanya berharap Eric tidak akan meminta terlalu banyak.
Tuan Smith, sudah kubilang aku tidak ingin uang. Berikan putri Anda kepada saya dan saya akan menjadi menantu Anda. Bagaimana menurutmu? Saya berjanji Anda akan berkembang karena Anda bisa memberitahu saya jika Anda memiliki perusahaan saingan. Dan saya dapat membantu Anda menghancurkan mereka. Mustahil. Bahkan tidak memikirkannya. Tidak mungkin. Ken mulai meraung. Oh, mustahil. Tuan Smith, saya harap Anda masih bisa mengatakan kata-kata kasar seperti itu dalam waktu 3 hari. Kemudian, Eric mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Taraf. Nona Smith, tunggu saja 2 hari untukku. Aku yakin ayahmu akan berubah pikiran saat dia hendak menyentuh wajah Taraf. Sebuah tangan yang kuat mencengkeram pergelangan tangannya, menghentikannya untuk maju. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 140. Ketika Eric hendak menyentuh wajah halus Taraf, dia tidak menyangka ada tangan yang akan mencengkeramnya dengan erat. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat dan memperhatikan bahwa seorang pemuda di sebelah Taraf adalah orang yang menangkapnya. Nak, lebih baik kau urus urusanmu sendiri. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Eric berkata kepada David dengan marah. David tidak mengatakan apa-apa, dan malah mencengkeram tangan Eric semakin erat. Eric mulai merasa ada yang tidak beres. Tangannya yang dipegang oleh Eric mulai terasa sakit. Miliknya, dahi mulai berkeringat juga. Ah, berhenti, berhenti, berhenti. Eric tidak tahan lagi dan dia berteriak kesakitan. Eric, Eric, Eric. Ketika anak buah Eric melihat bahwa Eric berteriak kesakitan saat David mencengkeramnya, mereka ingin pergi dan membantu dia. Namun, Eric menghentikan mereka. Jangan datang, mereka berhenti seketika. Kata temanku, kakakmu masih muda. Jangan melakukan hal bodoh. Letakkan tanganmu dan aku tidak akan berpura-pura terjadi hari ini. Bagaimana menurutmu? Eric tergagap. Tangannya sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Jadi dia harus mengaku kalah. Dia bahkan merasa bahwa tulang di tangannya dihancurkan oleh David. David memandang Eric dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah dia bahkan perlu bersikap baik kepada orang jahat seperti Eric? Tentu saja tidak. Ia mengeratkan genggamannya pada tangan Eric. Eric mulai meratap kesakitan saat dipegang oleh David. Ah, sakit sekali. Pak, tolong. Lepaskan. Kemudian, semua orang di ruangan itu mendengar suara yang mengerikan. Retakan. Apakah Eric menderita patah tulang? Semua orang menatap David dengan ketakutan. Pria muda yang sopan ini dari tadi sebenarnya sangat biadab. Dia dengan paksa mematahkan tangan Eric. Di mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu? Bagaimana rasanya patah tulang karena cengkeraman tangan yang kuat? Eric sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berbicara. Pakaiannya kini basah oleh keringat. Anak buahnya juga menatap David dengan ketakutan. Dia benar-benar biadab. Pria muda ini sangat biadab. Mereka juga ketakutan. Beberapa orang bukan untuk disentuh cakarmu, kata David dengan tenang. Setelah dia mengatakan itu, David mendorong tangan Eric menjauh. Eric memeluk tangannya yang retak dan berjongkok di tanah, melolong lemah. Beberapa anak buahnya berlari untuk membantunya berdiri saat ini. Semua orang di ruangan itu menatap David dengan ketakutan. Tapi David sangat tenang. Seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang kecil. Beberapa menit kemudian, Eric berhasil mengatur napas. Meskipun tangannya masih sakit luar biasa, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia menatap David dengan muram. Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Tapi kamu sudah selesai. Mulai sekarang, seluruh keluarga Anda tidak akan memiliki hari yang damai Goat City. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK, dan novel lainnya.